Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah jamaah rahmatullah, kita bertemu kembali di ruang Zoom ini. Meskipun sudah boleh luring atau boleh bertatap muka, tapi kita tetap berzoom ini karena ini adalah kemudahan dari Allah SWT, bisa diikuti dari berbagai tempat tanpa harus bertemu, dari rumah masing-masing, dari kendaraan, dari mana saja. Alhamdulillah. Ini juga salah satu kenikmatan yang kita syukuri. Mudah-mudahan pengajian kita ini tetap berlangsung sehingga bisa bermanfaat untuk umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Juga berbagai macam kenikmatan yang telah dikaruniakan pada kita oleh Allah SWT, yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Banyak rahasia yang kita tidak tahu, ternyata itu adalah kenikmatan dari Allah SWT. Maka tidak intinya kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, minimal ya. Yang lebih lagi seperti sekarang ini kita bergabung untuk mengkaji apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang juga oleh Rasulullah SAW dan yang dilarangnya. Kemudian kita praktekkan sehari-hari untuk menjadi mukmin yang bertakwa. Karena mukmin yang bertakwa disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi tidak ada yang tidak dapat kesempatan untuk memperoleh karena demikian luasnya langit, kita tidak tahu. Kalau bumi mungkin para ahli geologi atau ahli-ahli ilmu lain sudah bisa mengukurnya. Jamaah rahmatullah, mari kita sampaikan sholawat dan salam pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjasa kepada kita, mengentaskan kita dari kegelapan kepada sinar yang terang benderang, yaitu al-Islam. Kita yang menjauh dari Arab Saudi oleh karena para dai-dai yang dengan sukarela dan dengan berani mengarungi lautan bisa ke tanah air kita, dan kita menjadi muslim sampai hari ini, keturunan-keturunan para muslimin yang awal di Nusantara ini atau di Indonesia ini. Kita menjadi penerusnya, mudah-mudahan juga keturunan kita sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita terus sampaikan sholawat dan salam itu khususnya diperbanyak pada hari Jumat kemarin. Alhamdulillah, jamaah rahmatullah, kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji berbagai ilmu yang disampaikan pada kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas keistimewaan bulan Zulhijjah pada tanggal 1 sampai 10. Yang banyak yang belum paham itu sehingga lewat gitu saja kesempatan emas itu untuk dilakukan amal-amal soleh. Oleh karena itu, mari kita kaji itu. Namun kami mohon maaf, ini kami tidak menghubungi moderator ya. Nah, kemarin kami bersama teman-teman takziah ke Madiun, ada salah seorang sahabat kita yang wafat, yaitu Dr. Deli Nirmala, seorang dosen di Fakultas Budaya Universitas Diponegoro, yang sebentar lagi mungkin akan dikaruniai keberkahan sebagai guru besar, tapi Allah menghendaki beliau ini dipanggilnya. Nanti kita doakan di akhir sesi. Jamaah rahmatullah, kami juga menghubungi sebenarnya, tapi baru-baru saja. Mudah-mudahan nanti bergabung. Nanti Mas Idin
tengarai namanya, singkatannya ARO, tapi saya lupa singkatan ARO itu adalah singkatannya bagus dari namanya. Kalau nanti bergabung, nanti diberi co-host, sehingga saya bisa melihat lebih dekat, dan nanti sesi tanya jawab kita serahkan pada beliau. Baik, jamaah rahmatullah, saya akan menggunakan alat bantu supaya saya juga terkontrol untuk menyampaikan, dan jamaah bisa melihat serta mendengar langsung, sehingga nanti lebih banyak penyerapannya bisa kita amalkan sehari-hari, khususnya nanti bulan Dzulhijjah. Jamaah rahmatullah, pada kesempatan ini akan kami sampaikan keistimewaan bulan Dzulhijjah. Namun perlu diketahui bahwa bulan suci kita itu ada 4. Mungkin sama sudah hafal, ada yang 3 berturut-turut, tapi ada yang 1 melompat nanti mendekati bulan Ramadan. Yang pertama hampir habis, ini sudah tanggal sama ya dengan nasional 25, itu Dzulqa'dah. Banyak orang melewati ini tidak merasa di bulan suci, karena memang kurang informasi ya. Mari mulai sekarang kita jaga, selama 4 bulan ini kita serius, lebih daripada bulan-bulan lain. Serius dalam beramal, dan serius dalam mencegah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah Dzulhijjah. Dzulhijjah ini dikenal juga dengan bulan haji, karena ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Umat Islam berkumpul di Makkatul Mukarramah, kemudian melaksanakan fardu-fardu haji, dan dulu ya sebelum pandemi itu bisa sampai mencapai 2,5 juta orang. Bahkan ada yang menganggap itu yang tercatat, yang tidak tercatat itu lebih lagi, karena banyak pendatang yang berjalan langsung, tidak melalui pencatatan yang dari negara masing-masing. Kemudian kalau bulan Dzulqa'dah itu orang Jawa menyebutnya apit. Ini dikandung maksud mungkin kejepit di antara 2 bulan ya, bulan haji dan bulan Syawal. Nah, karena bulan Syawal kan bulan yang istimewa juga, sehingga apit. Kemudian bulan berikutnya adalah Muharram. Nanti kita jaga juga, dan alhamdulillah umat Islam sudah tidak lagi merasa takut untuk melaksanakan acara-acara penting, termasuk pernikahan ya. Dulu bapak dan ibu kos saya melaksanakan pernikahan putrinya, nah, yang nomor 1 artinya putra barep itu pada bulan Muharram. Alhamdulillah sampai sekarang dikaruniai banyak anak, dan alhamdulillah juga banyak rahmat dan berkah dari Allah SWT. Tidak ada apa-apa. Bahkan luar biasa menurut saya, karena sekarang suami dan anak-anaknya ini mendapat kesejahteraan yang baik dari Allah SWT. Dan keluarga itu juga berkah, karena salah satu putranya menjadi doktor di Universitas Diponegoro dan menjadi staf pengajar. Mudah-mudahan umat Islam sudah tidak lagi merasa takut melaksanakan apapun di bulan Muharram, karena itu bulan suci. Ya, bukan seperti yang diyakini sebagai mitos bahwa bulan-bulan itu adalah bulan yang berbahaya kalau mengadakan acara-acara penting, misalnya pernikahan dan lain-lain. Kemudian melompat adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu banyak doa dipanjatkan, karena orang, khususnya para ulama, ingin disampaikan umurnya sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Itu dikumandangkan terus, karena takut kalau nanti tidak menyampai pada bulan Ramadan. Alhamdulillah jamaah rahmatullah, mari kita kaji itu dan kita tekuni di 4 bulan itu. Nah, sekarang ada di dalam bulan yang suci ini ada peristiwa yang sangat penting sekali, yang banyak tidak paham kegiatan itu, yaitu pada tanggal 1 dan 10. Tapi sebelumnya mari kita ikuti berbagai pendahuluan supaya kita makin mantap dalam beragama dan makin mantap menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya,
bukan dari yang lain. Nah, ini salah satu yang sering saya kutip di pengajian ini. Bagi yang sudah, jangan bosan kan ya Al-Quran. Bagi yang belum, ini adalah penguatan. Kalau kita ingin dicintai Allah, caranya hanya satu menurut Allah yang di ayat ini. Itu mengikuti apa-apa yang diperintahkan kepada Rasulullah untuk dilaksanakan, kita ikuti. Fattabi'uni. Jadi Rasulullah disuruh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu sekalian, ya umatnya termasuk kita ini, tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai dirimu sekalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kamu sekalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini harus kita hafalkan ya. Ya rahmatullah, paling tidak kita hafalkan ayatnya, ini surah Ali Imran ayat 31. Banyak orang ingin mencintai Allah tapi salah jalan. Dan ini sudah rumus ya, ini sudah satu resep yang luar biasa. Satu, kalau di dalam kita misalnya membeli HP itu manualnya ada, cara melaksanakannya ada. Ini sudah ada cara melaksanakannya. Jadi kita tinggal mengikuti Rasulullah. Tapi mengikuti Rasulullah tidak gampang karena hadisnya harus dipilah-pilah, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Jangan sampai kita asal orang mengatakan, katakanlah sekarang ini WA ini banyak orang pemberani, tapi pemberani yang bodoh ya, berani masuk neraka ya, karena menyampaikan hadis yang palsu. Nah, yang menyampaikan lainnya secara estafet itu salah besar. Makanya kita di grup WA itu harus punya majelis taklim. Nah, kini kita sudah mengawali di majelis taklim kita ini, kita bentuk WA group. Di situ bisa ditanyakan kepada para ustadz. Kita punya deretan ustadz yang luar biasa. Kita dimudahkan Allah menghubungi ustadz, dan ustadz itu kadang-kadang hanya satu hari berani mau bersedia untuk melaksanakan tausiah di sini. Ini menunjukkan Allah memudahkan kita. Dan mereka ditanya dengan WA, kalau mau langsung boleh, mau lewat saya juga boleh. Nah, mereka lulusan perguruan tinggi di Saudi Arabia, misalnya Madinah, atau di Mesir, misalnya Al-Azhar. Ini luar biasa pengajian kita ini. Jadi jamaah di Majelis Taklim Dakwah dari Banyumanik, kalau dapat share dari WA, bagus sekali. Kadang-kadang malah berupa video ya. Nah, ini hati-hati. Video ini orang pintar buat video, tapi isinya kadang-kadang sesuatu yang kalau sekarang bahasanya hoax ya. Mungkin jamaah pernah melihat atau menyaksikan video WA tentang bagaimana Rasulullah meninggal. Itu saya cek dari ustadz yang mengajar di sini, yang ahli hadis, yang gelarnya tidak main-main ya, doktor. Itu mengatakan tidak menemukan satupun rujukan di kitab hadis seluruh yang dibaca. Karena sekarang ada softwarenya, tinggal klik di mana ada kata kuncinya, kemudian dicari. Kemudian dicari lagi ke teman-teman yang lain. Bisa nggak menemukan ini? Hadisnya ada nggak? Ini dikembalikan pada yang membuat video, seorang artis yang sekarang menjadi penceramah, menceritakan sirah-sirah Nabawiyah. Mungkin sama paham apa yang saya maksud ya. Dulunya artis, tapi kemudian berbelok arah. Alhamdulillah, kita syukuri ya. Tapi beliau akhirnya menjawab, dan saya masih simpan. WA-nya itu diteruskan dari Ustadz pada saya. Maaf Ustadz, itu zaman saya belum banyak belajar. Tapi videonya sudah kadung viral. Nah, ini hati-hati jamaah. Jangan suka share video atau katakanlah misalnya dan buka YouTube, kemudian siaran. Kalau salah bahaya, karena salahnya menetap, tidak bisa di stop ya. Karena internet itu terus seluruh dunia mendengarkan atau menyaksikan dan tidak berhenti sampai kiamat. Nah, makanya harus hati-hati. Saya pun tidak gegabah ya, artinya kalau mau seperti ini saya siapkan dengan baik. Itu pun kalau ada salah saya minta dikoreksi.
Ya, jamaah rahmatullah. Jadi kita mencintai Allah dengan cara mengikuti. Nah, mengikuti ini kita harus ada gurunya. Ya, jangan sampai kita salah jalan. Karena WA ini luar biasa sekarang, grupnya luar biasa. Kadang-kadang saya satu HP, dua HP itu tidak kebuka grupnya karena saking banyaknya. Nah, seperti kata teman, seperti tsunami, ya. Pesannya, tausiahnya, kata mutiaranya, bahkan dangdutannya, TikToknya, macam-macam itu terus mengalir. Sehingga ada teman yang sekarang pergi haji, keluar grup, atau grupnya grup alim ya, tidak ada postingan gambar yang aneh-aneh. Saya tanya, kenapa keluar? Nanti kami akan masuk lagi kalau sudah pulang dari haji. Ini hebat sekali ya. Jadi menutup diri dari hal-hal yang dimakruhkan atau diharamkan. Nah ini jamaah Allah, resapi betul ini, kalau ingin mencintai Allah, maka rumusnya dengan mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian ini dikuatkan lagi di surah An-Nisa 80. Allah sendiri yang menyatakan, "Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang mengikuti Rasul, maka dia sungguh telah mengikuti Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidz. Ini juga penting untuk Nabi waktu itu ya. Tidak mengurusi yang tidak taat pada beliau ya. Rasulullah diminta ya abaikan saja. Ya, jadi tidak melihara orang-orang yang tidak taat pada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ini juga sangat penting sekali. Tadi tolong dicatat 4 titik atau titik 280, nanti dibuka lagi ya. Nah, jadi bagi kita jangan sampai berpaling pada Allah dan Rasul-Nya. Ya, kita harus betul-betul selalu mengikuti. Maka itu saya share kemarin. Lalu kalau kita mau S1, Masya Allah, apa saja dikerjakan. Bahkan ada yang lucu, kalau ujian nyontek. Wow ya, jamaah Allah. Saya dulu pernah kuliah di satu perguruan tinggi yang hebat. Saya sekarang masih bangga ya. Karena ketika ujian, ini saya sendiri sebagai dosen juga nggak bisa melakukan. Ketika ujian itu seluruh dosen turun di ruangan itu, ya, menjaga mahasiswa. Dan diberitahu, siapa yang ketahuan cheating, you will lose your opportunity to get your degree. Siapa yang menipu, maka kamu akan kehilangan kesempatan untuk mengambil gelarmu. Ini hebat sekali ya. Dari ketua bagian ya atau kepala bagian sampai asisten dosen turun semua. Itu tidak ada kesempatan untuk nengok kanan atau nengok kiri, sehingga kita merasa kalau lulus itu betul-betul karena kemampuan kita. Nah, itu ada satu yang perlu saya ceritakan, jamaah Allah. Tempat duduknya juga disetting every other seats. Jadi diselang-seling ya. Jadi sudah jaraknya jauh, soalnya beda-beda. Nah, ini kan jamaah mungkin pernah ngikuti TOEFL ya. TOEFL kan seperti itu. Nah, itu jadi mantap. Nah, sekarang ini di Indonesia perguruan tinggi ada nggak seperti itu ya? Saya pernah kuliah di Indonesia juga di UGM, saya pernah di Undip ya. Nah, jadi mari nanti generasi muda membuat Indonesia itu memang betul-betul lulus ya lulus, nggak ada model memaafkan. Kemudian berikutnya saya pernah mencoba, saya memang pengen kencing, enggak main-main, saya pengen kencing, saya ke kamar kecil, saya izin. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saya diketuk pintunya karena dianggap terlalu lama. Dikira di sana itu kita buka catatan. Ayo through, katanya. Kamu udah selesai belum pipisnya? Gitu. Masya Allah. Akhirnya saya keluar, baru selesai, maaf. Ya, kalau kembalilah dokter ke kursinya, nanti kita tidak tegur lagi gitu ya. Jadi akhirnya kita lulus dengan bangga memang. Tapi kalau kita lulus dengan banyak dimaafkan, banyak dikatrol ya, nanti Indonesia akan menjadi negara yang tidak maju. Ada kisah ya, ada satu kelas itu ada 3 orang yang nggak lulus. Kurangnya berapa jamaah? Ini penting saya sampaikan. Kurangnya dari angka rata-rata, sekarang namanya
indeks kumulatif itu, IKP itu hanya kurang 0,01. Coba. Itu keliling ke kepala bagian, ke dekan, ke dosen-dosen senior. Mohon diampuni karena kami ini kurang sedikit saja. Kalau misalnya hair, kami siap hair. Kami nanti akan menempuh ujian lagi, kemudian supaya nanti bisa mendapatkan ijazah. Mereka bilang, maaf, itu adalah aturan yang kami ikuti, tidak ada proses ulang. Jadi Anda fail, maka Anda gagal, maka ya itulah hasil dari kerjamu selama ini, Masya Allah. Jadi pulang hanya mendapatkan ijazah yang namanya Certificate of Attendance. Jadi sertifikat mengikuti, bukan sertifikat lulus ya, Masya Allah. Makanya maju ya negara itu. Katanya di Jakarta itu banyak manajer-manajer profesional dari Filipina, di mana-mana ya, di seluruh dunia. Saya pernah browsing di Amerika Serikat itu tahun berapa itu ya, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya, tahun 2001. Itu sudah ada ahli kesehatan masyarakat 200 di Amerika Serikat. Reuni di sana. Saya diundang juga karena kebetulan saya di Amerika Serikat. Saya waktu itu tidak ada kesempatan untuk bergabung. Hebat sekali. Padahal waktu saat itu tidak ada satupun dokter Indonesia yang menjadi dokter di Amerika. Teman saya seorang dokter waktu itu malah jadi perawat ya. Karena nggak masuk grade-nya, ujiannya berat. Nah ini, maka kalau kita ingin dipandang sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW, ini kuncinya taat kepada Rasulullah. Taat pada Rasulullah itu menghasilkan manusia yang unggul ya. Kita sudah pernah mendengar negara yang bukan Islam tapi mengamalkan Islam itu Finlandia misalnya. Itu nggak ada Quran di sana. Tapi ini yang diikuti, mengikuti kaidah-kaidah yang sangat berkualitas dari ketentuan-ketentuan ilahiyah. Salah satunya ini adalah sunnah Nabi. Mana sunnah Nabi yang menunjukkan kita menjadi lembek? Tidak ada. Ya, bahkan kita disuruh berdoa supaya kita jangan males, jangan jangan sedih, kemudian jangan pengecut, kemudian ciri-ciri orang takwa salah satunya menepati janji. Semua menunjukkan Islam ini kalau menempel pada diri seorang jadi unggul. Saya kemarin menyampaikan satu makalah pada satu penerbitan, mudah-mudahan dimuat ya. Al-Fatih itu ternyata menyerang Konstantinopel itu usianya 21 tahun. Saya 21 tahun sedang apa? Malu sendiri rasanya. Tapi dia bisa menaklukkan Konstantinopel ya. Nah, dari Turki ya. Sekarang namanya Turkiye ya. Hebat sekali ya. Waktu itu para ulama membentuk seorang pribadi karena ini rumusnya, mayyuti'ir rasulah faqad ata'a. Siapa yang mengikuti Rasul maka dia telah taat pada Allah. Jadi kita hari-hari mempelajari itu. Jadi jangan sampai kita S1, S2, S3 sangat luar biasa effortnya atau usahanya, tapi usaha ke akhirat santai aja. Loh gimana sih? Malah mengomentari orang yang serius. Itu gimana sih kok pengajian tiap hari aja? Ya, mari kita sekarang ini ubah orientasinya. Nah, karena apa? Kalau selamat di akhirat itu unlimited time ya, abadi, ya kan? Tapi kalau kita sukses di S1, S2, S3 sampai mati aja selesai. Paling-paling jadi kaya raya misalnya. Ya. Tapi kaya raya kalau mati kan jadi warisan. Ya. Belum tentu selamat juga karena banyak yang rebutan warisan anak-anaknya. Nah, mari kita cek apakah kita sudah selamat dunia dan akhirat. Kita kaji terus, jangan sampai kita tidak taat pada Rasulullah karena kita tidak paham. Atau kita hanya mengkonsumsi ya, ini kata-katanya mengkonsumsi, hadis-hadis asal-asal. Dari WA, dari Twitter, dari Facebook. Nah, kita harus belajar dari ustadz-ustadz yang hebat-hebat di sini. Nah, saya seling-seling karena ini saya penting mau menyampaikan sesuatu pada teman-teman, khususnya para profesional nih, pada keistimewaan bulan Dzulhijjah. Kemudian yang dikunci lagi oleh Allah, wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah ambil, ya. Nah, itu menjadi pedoman kita. Wa manahakum anhu fantahu. Kalau kamu dicegah oleh Rasulullah,
hindari. Nah, mari kita tekuni satu demi satu, makin hari makin baik, makin hari makin baik, kita mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Sehingga nanti sampai pada apa itu? Kebahagiaan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia nanti akan memperoleh kemenangan yang amat besar, azim ya. Nah, maka itu mari kita kaji terus ya. Nah, di majelis ini ada Rabu malam itu bergantian, ada tafsir, kemudian Rabu malamnya berikutnya adalah belajar sunnah. Ya, wattaqullah, takwa pada Allah, innallaha syadidul iqab. Allah itu amat keras hukumannya. Ya, jadi jamaah mudah-mudahan kita selalu dikaruniai kesabaran, meluangkan waktu, bukan asal ada waktu luang. Ustaz kita menyadarkan dari sini. Mengaji itu meluangkan waktu. Kayak kita mau mencapai suatu planning, ya kan? Benar-benar diusahakan dengan sungguh-sungguh, segala kekuatan dan kemampuan dicurahkan, akhirnya lulus, akhirnya mencapai kehebatan dalam pekerjaan, akhirnya sukses membuat PT misalnya, akhirnya menjadi orang yang sangat banyak rezekinya, rezeki dalam satu aspek itu pendapatan, dan rezeki kan luas ya, pendapatan saja. Ada orang katanya lama menyindir, ada orang yang pendapatannya 120 juta, ya kan, tapi nggak bisa tidur malam, tidurnya pagi, karena mendapatkan penyakit, ya kan. Rezekinya 200 juta per bulan, tapi malah nggak boleh makan gula, ya kan, nggak boleh makan yang enak-enak, karena dia sudah penuh dengan masalah-masalah hiperkolesterolemia, kebanyakan kolesterol, akhirnya tersumbat darahnya dan seterusnya. Tapi orang yang bahagia, coba Bapak Ibu, saudara dan Anda rahimahullah pernah melihat ya orang di gerobak ya, tidur nyenyak sekali, Masya Allah. Itu orang-orang di Jakarta yang bawa gerobak itu keliling-keliling memunguti sesuatu, mencari rezeki, malamnya nggak pulang tapi tidur di gerobak, Masya Allah. Nah itu tapi kenikmatan mereka mendapatkan. Lainnya orang yang kasurnya sudah sangat hebat, luasnya luas sekali karena kasurnya hotel-hotel yang bintang 7 atau bintang 5 gitu ya, tapi nggak bisa tidur ya. Nah itulah, maka ini jamaah Allah, kita rumusnya sudah ada, apa yang diberikan Rasulullah ambil, apa yang dilarang jauhi. Nah sehingga nanti kita bisa faqad faza fauzan 'azima. Ini yang berikutnya surah An-Nur 51. Innama kana qaulal mu'mina idza du'u ilallah. Nah, orang yang mukmin itu kalau diseru untuk mengikuti Allah ya, wa rasulihi liyahkuma bainahum, untuk menghukumi apa-apa yang mereka temui dengan hukumnya Allah dan Rasulnya, yaqulu sami'na wa ata'na. Ini sudah Indonesia sudah paham ayat ini ya, atau kalimat sami'na wa ata'na, tapi tidak komplit, hanya pada komandan. Saya sami'na wa ata'na pada komandan, siap laksanakan misalnya. Tapi yang lebih utama, yang lebih mendasar adalah sami'na wa ata'na pada Allah dan Rasulnya. Wa ulaika humul muflihun. Saya masih belum ya jamaah Allah. Buktinya kalau baru adzan, baru ke wudhu. Saya dengan guru saya jauh. Guru saya itu ada yang saya nginap lama di rumahnya, kan disuruh nginap di sana. Itu kalau sebelum adzan sudah menyiapkan diri, sudah kamar kecil, kemudian pakai sarung yang paling bagus dan baunya wangi, kemudian pakai koko, bajunya, kemudian duduk, kok pas begitu duduk adzan berkumandang, jalanlah ke masjid ya. Saya diledek sama Mas Rifan, mbok tiru Ustadz kita. Kalau saya masih kerja, nanti adzan terus baru ke kamar kecil, kemudian menyiapkan diri di tempat wudhu di luar kamar kecil ya, kemudian kita berangkat ya. Jadi di sana sudah misalnya hanya kurang 3 menit gitu ya, karena ada timernya itu. Ya, jamaah Allah, mari kita ikuti ini ya.
sami'na wa ata'na untuk semua urusan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini mari kita praktekkan sehari-hari. Ini sangat panjang, saya singkat saja. Ini suatu hari Rasulullah itu memberi tausiah tapi sangat mengharukan ya. Sampai wajilat min hal qulubu wadarifat min hal uyun, mereka sangat tercekat hatinya dan berlinangan air mata semua. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi' fa'ausina, kok ini seperti kalimat akhir perpisahan ya Allah, ya Rasulullah, mohon diberi nasihat kami. Kemudian Rasulullah berkata, qala usikum bitaqwallah. Ini berlaku untuk kita juga ya, jamaah rahmatullah. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku memberi nasihat pada kamu sekalian supaya bertakwa pada Allah azza wa jalla. Wasam'i wa ta'ati. Wa in ta'ammaru alaikum abdun. Ya, ini maksudnya apa? Mendengar lalu taat. Walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya menjadi pemimpin, ya. Fa innahu may ya'ish minkum, penting sekali yang di belakang ini. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah diriku, tidak ada maksudnya di antara kamu sekalian, fasayara akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, ingat ya jamaah rahmatullah, fa'alaikum bisunnati, untukmu sekalian taatlah pada sunnahku, ya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah-sunnah khalifah yang diberi petunjuk dan berjalan lurus di atas muka bumi ini. Para ulama sepakat ada 4 itu ya, jamaah, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada satu lagi diusulkan itu, ada Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, tapi kebanyakan semuanya ulama menganggap yang 4 inilah, khalifah yang 4 ini termasuk al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi contohnya jamaah sudah pernah melihat ya, sunnah khulafa'ir rasyidin, misalnya adzan 2 kali pada hari Jumat. Tapi nggak persis dilaksanakan. Kalau mau dilaksanakan adzan 2 kali, itu di pasar. Jamnya jam berapa? Jam 11 itu. Jadi jauh dengan adzan zuhur. Maksudnya apa? Supaya orang-orang pasar itu tahu bahwa ini hari Jumat, siap-siap untuk ke masjid. Itu hakikat dari adzan 2 kali dari Utsman bin Affan. Ya, radhiyallahu anhu. Ada lagi mengumpulkan Al-Quran, kan tidak ada sebelumnya. Itu yang digagas oleh Umar ibn Khattab, kemudian dilaksanakan mulai Abu Bakar As-Siddiq, sukses waktu Utsman bin Affan. Kita sekarang menikmati mushaf Al-Quran itu, dan kemudian para khalifah berikutnya memberi titik. Khalifah berikutnya menjadi harokat ya, atas saran para ulama. Ini ulama-ulama berjasa pada kita. Dulu tulisannya nggak begini jamaah. Ya, tulisannya itu nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Waduh, berat sih ya. Kita bukan orang Arab jadi susah lah. Ini kan sudah dimudahkan. Nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Ya. Tapi di kitab-kitab budul kan ini kadang-kadang nggak ada ya. Jadi maka itu banyak belajar ke Universitas Madinah di Arab Saudi, di Ummul Qura di Mekah, di Mesir, Al-Azhar dan sebagainya. Banyak ulama-ulama akhirnya menjadi alim di sini ya. Itu karena belajar dari sumbernya. Nah, saya hanya mengikuti Ustadz ya, belajar dari sumbernya. Kemudian di situ ada kalimat yang paling sekali, Adzu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan kuat dengan gigi geraham. Gigi geraham itu kan gigi yang paling kuat sama. Ya. Gigit dengan kuat. Nah, ini diartikan oleh para ulama. Kalau sudah dapat sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin, pertahankan itu. Jangan digeser-geser dengan yang lain-lain ya. Yang katanya local wisdom, hati-hati jamaah. Sekarang mulai dikembangkan lagi itu sedekah di makam. Lu kita kalau ke makam
Nomor satu, uluk salam. Rasulullah yang memberi pengajaran. Uluk salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallahu, ya toh, kita akan ketemu Anda sekalian besok. Ini kami uluk salam. Kemudian kalau mau mengikuti Rasulullah yang benar, copot sandalnya, masuk kuburan. Cuma kuburan kita kan nggak ada kaplingnya. Kalau di Semarang ada jamaah itu di Bergota 2. Nah, itu sudah ada kaplingnya itu. Jadi jalannya sudah diplester, ya kanan kiri ada makam, itu bagus sekali. Kalau di Bergota 1, suan enggak ada. Nah, jika kita lewat malah nerjang-nerjang kuburan, enggak boleh itu sunahnya begitu. Kita ikuti, apalagi duduk di atas kuburan. Loh, wong memakamkan saudaranya kok duduk di atas kuburan malah ngambil rokok. Nyumet rokok ini, memulai dengan menyalakan api merokok. Ini karena nggak tahunya, saya memberitahu, jangan duduk di sini. Ini Rasulullah melarang kita duduk di atas kuburannya orang-orang. Oh iya toh. Kalau iya toh kan baru tahu ya. Masya Allah, Allah. Nah, karena kita pengajiannya yang seperti ini jarang ya. Pengajian yang banyak itu ya, misalnya mari kita tahlil, terus tausiahnya 10 menit itu. Saya pernah dikelui seorang yang sudah pensiun ya, Pak Dokter, saya pernah mendengar ceramahnya Pak Dokter, senang sekali. Punya tulisan enggak? Nah, kebetulan saya punya tulisan kecil-kecil, setiap sesi itu ditulis, difotokopi, disebar. Ya. Itu berkat saya belajar dari para ulama di Banjarnegara itu. Beliau nulis dengan tangan loh, saya nulisnya dengan komputer. Tulis dengan tangan, kalau ngaji itu dibagi, kemudian nyimak sama-sama. Nah, seperti ini, alhamdulillah ada PowerPoint ya, kita simak sama-sama. Jadi kalau saya salah, ketahuan, nanti diberi nasihat. Itu ada yang keliru, Pak Mas Rifan misalnya ya. Altu alaiha bin nawajid. Kita kuat itu. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kamu sekalian dengan perkara-perkara baru yang diadakan. Ini Rasulullah yang mengatakan. Jadi kalau kita membahas ini, jangan dituduh yang macam-macam ya jemaah ini. Kita hanya menyampaikan kalimat-kalimat dari Rasulullah berdasarkan riwayat yang sahih. Ini Hasan sahih, itu sedikit saja kelemahannya di bawah sahih. Jadi ulama membolehkan kita mengambil dalil dari dua, yaitu yang sahih dan yang hasan. Nah, ini masuk. Jadi kita harus hati-hati dengan yang baru-baru yang diadakan. Ada enggak rujukannya dari Rasulullah? Kalau enggak ada ya sudah, relatif itu. Kita ikuti yang dari Rasulullah saja, banyak sekali yang belum kita kerjakan kan. Sholat misalnya, sholat sunnah, apa sudah semua jamaah? Kan belum. Ya, tahajud, duha, nawafil, rawatib sebelum dan sudah, kemudian sholat suruh, kemudian apalagi. Nah, kalau udah oke komplit, mari bergeser ke yang lain. Tapi yang boleh dilaksanakan dengan dasar yang kuat ya. Karena ibadah itu hak prerogatif Allah dan Rasulnya, bukan kita. Kita jangan ngarang-ngarang ya. Saya pernah ceritakan di satu hari ada paman saya meninggal. Saya waktu itu tidak bisa apa-apa. Saya nangis sedih. Di dadanya dikasih fotokopi jamaah sebelum dikafani coba. Saya mau menegur, aduh bingung saya. Akhirnya saya diem saja. Tapi putra-putranya saya ajak ngaji di sini. Di majelis ini mudah-mudahan ada yang ngerau ya. Lu wong mengkafani mayat atau jenazah kok ada fotokopinya. Saya tanya buat apa ini? Ini supaya bahan untuk menjawab malaikat. Masya Allah. Sudah sedo, sudah meninggal, sudah nggak bisa baca fotokopi. Ya, Masya Allah. Nah, kalau sunnah Nabi kan sudah enak. Sudah ikuti aja. Ini sudah disuruh tuh. Ya, disuruh oleh Allah. Apa tadi yang di depan? Ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Jadi jangan sampai yang baru-baru yang tidak ada dasarnya kita ikuti. Ada lagi saudara saya meninggal karena ini masih bujang ya, masih belum menikah, maka dibuatkan kayak orang manten itu ya, ada batang pisang dan dikasih bunga-bunga, terus dikasih
semacam kuningan yang bagus itu, ada yang bawa di depan sendiri sebelum kerendahnya atau sebelum jenazahnya itu. Saya nggak berani negur karena mereka tentu marah kalau nggak ada dasarnya kita kasih tahu. Nah, akhirnya kita ajak ngaji. Ini loh begini, kita harus ikuti sunnah Rasul. Bagaimana menguburkan jenazah itu? Saya sudah mempraktekkan dulu ketika ayah saya meninggal dunia. Mas, ini mau minta beli bunga untuk nanti dipasang di kerendonya atau di di atas jenazah di kerendo itu ya, saya sampai lupa. Saya bilang, saya mau meniru Rasulullah, nggak ada bunga-bunga di situ. Oh begitu, nanti kurang kurang seperti umumnya biasanya. Nggak apa-apa, saya hanya mengikuti Rasulullah. Hanya pada mau kok itu. Terus berikutnya semua sudah diatur. Nah, tahu-tahu tapi ada yang keponakan salah satunya itu talqin, ya apa sudah itu. Tapi paman saya yang satu kekeh itu jalan nanti nggak usah pakai ucapan-ucapan yang lain, ucapan Rasulullah saja. Apa itu? Nah, kemudian paman saya yang bilang, cuma begini aja, simple, nanti kita bahas di lain kesempatannya. Ini nanti habis waktunya. Berikutnya, fa'inna kulla bid'atin dolalah, yang baru-baru itu disebut oleh Rasulullah, bid'ah itu adalah dolalah. Nah, jemaah, kemudian ini mari kita ingat lagi bahwa kita nanti akan makin hari perpecahannya makin luas ya. Nah, ini Rasulullah mengatakan, ala inna min qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'aina millah. Nah, jadi kalau ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu berpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millata sataftariku ala salasin wa sab'ain. Agama kita ini, agama Islam, Rasulullah yang mengatakan ya, akan berpecah salasin wa sab'aina sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Yang lain-lain semuanya masuk neraka, hanya satu, wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Hanya satu yang masuk surga, itu disebut oleh Rasulullah namanya al jamaah. Kemudian para sahabat bertanya, al jamaah itu apa oleh Rasulullah? Jawab Rasulullah, ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Dengan yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Jadi kita kan terus belajar kepada sunnah-sunnah Nabi supaya kita masuk di sini. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Jadi sahabat-sahabat beliau dan aku berada di atas petunjuk itu, di jalan itu ya. Kita ikuti terus. Mudah-mudahan pengajian ini membawa manfaat. Nah, sampailah pada amalan ini. Ini banyak kurang dikenal ya. Karena ini padahal penting sekali ini. Luar biasa. Kalau kita sudah paham tadi pengantarnya yang saya lihat sudah masuk berapa menit itu, bahwa kita paham itu taatnya harus pada Allah, taatnya pada Rasulullah. Kemudian kalau Allah dan Rasulullah-nya memberi undangan atau mengajak-ajak untuk menghukumi semua hal dengan hukum Allah dan Rasulnya, mengatakan qalu sami'na la ta'na. Nah, ini salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayamin al-amalu solihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayam, yakni ayam al-ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Jadi artinya secara gampangan, nanti saya tayangkan juga. Jadi tidaklah beramal soleh dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah SWT dari amal-amal yang lainnya. Nah, sebenarnya sahabat bertanya, karena sudah diberitahu kan, sudah kita sampaikan di sini, Rasul Amri al-Islam, wa amuduhu as-sholah, wa dirwatu sanamihi al-jihad.
pokok semua urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah apa? Jemaah sholat. Wa amuduhu as-sholat. Jadi maka itu kita jangan sampai meninggalkan sholat, kan usahakan semaksimal mungkin. Kecuali memang lupa atau tertidur sangat capeknya pernah dialami oleh Allah bersama para sahabat ya. Tapi enggak setiap kali, itu hanya sekali. Ya, namanya kecapean, namanya lupa, itu ya enggak terus-menerus ya. Jadi pokoknya tiangnya agama itu adalah sholat. Waktu sanamihi adalah jihad. Puncak-puncaknya adalah jihad. Maka para sahabat bertanya ini, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Kalau jihad apakah juga kurang bagus dibanding yang tadi itu, yang amal soleh 10 hari di bulan Zulhijjah? Terus Rasulullah mengatakan, ya walal jihadu fi sabilillah. Illa, nah ada kecualinya itu, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Ada seseorang yang keluar untuk berperang di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya, falam yarji min dzalika bisyai'in. Kembalinya bukan dia lagi, tapi hanya namanya. Ya, tidak ada yang kembali sama sekali. Hartanya nggak kembali, dirinya nggak kembali. Nah, ini betapa hebatnya jamaah. Makanya saya share tadi di teman-teman sejawat saya. Ini penting sekali. Apa misalnya? Nah, ini nanti saya share kalau berkenan, nanti bisa disimpan ya dalam bentuk PDF. Contoh amal solehnya apa? Luas ya. Para ulama sampai mendeskripsikan macam-macam, termasuk puasa dari tanggal 1 sampai 9. Terjadi pertentangan ya. Tapi intinya boleh, karena puasa masa amal soleh boleh masuk ya. Nah, tapi Aisyah melarang karena Rasulullah SAW tidak melakukan itu gitu ya. Jadi kalau saya mengikuti itu, jadi tetap puasa tapi Senin Kamis ya. Nggak pernah puasa, diusahakanlah tanggal 1 sampai 10 itu Senin Kamis gitu. Ya, mudah-mudahan kan dapat 2. Mudah-mudahan dapat 2. Nah, kalau mau semua ya tidak dilarang oleh para ulama. Dan ini ada yang bertanya kemarin di masjid komplek kita itu, saya dengar kalau di bulan suci seperti ini, itu dosa-dosa juga dilipat gandakan dosanya, Pak Mas Rifan. Ya, itu para ulama sepakat begitu. Terutama yang saya baca adalah Imam Ibnu Rajab mengatakan kalau bulan-bulan suci itu banyak pahalanya, maka hati-hati. Itu kalau melakukan kesalahan, kesalahannya berlipat ganda juga. Nah, ini contoh amalan solehnya. Ini misalnya nih, kalau ada yang hadir nih, para teman sejawat saya, dokter atau bidan, atau pemilik angkot, pemilik bus, dan lain-lain yang berbayar itu, gratiskan. Ya, digratiskan pada tanggal 1 sampai 10. Itu jihad fisabilillah kalah. Kecuali jihad fisabilillah nggak pulang. Ya, alias meninggal dunia, alias mati syahid di sana, hartanya juga sudah nggak kembali. Berarti habis-habisan kan? Nah, ini masih lebih baik kecuali kalau dengan begitu baru sama baiknya ya. Jadi amal soleh apa saja loh. Ini kan peluang besar sekali. Peluangnya mau dzikir banyak, silakan. Mau memperkuat sholat sunnah, masih kurang tambah sholat sunat mutlak, silakan. Ya kan? Mau membaca Quran khatam dalam 10 hari, silakan. Karena yang di puasa kan sudah khatam 30 hari, ya ini mungkin. Atau membaca tafsirnya, membaca terjemahnya, boleh. Ya, ikut majelis taklim. Cuma di kita belum, ya ini. Nah, mudah-mudahan nanti tahun depan, ya karena kita harus menyiapkan ustadznya 10 ya, tiap hari satu-satu. Ini kita belum, kita masih dari Rabu malam sama Sabtu pagi, kemudian Kamis pagi, khusus untuk belajar Al-Quran, itu sama tahsin itu hari Ahad, jadi kita masih 4. Mudah-mudahan nanti kalau saya punya waktu yang lebih longgar, ini dibentuk suatu semacam mudah-mudahan Allah mengijabah ya, kayak institut gitu. Jadi tiap hari ada kajian, menjadi orang tinggal milih mau masuk yang mana. Ya, ustadznya sudah disiapkan, tiap bulan sudah disetting gitu ya. Nah, tapi semua online karena dimudahkan Allah. Karena online itu menurut Ustadz Dr. Adian Husaini kan peluang, modalnya sedikit, ya kan?
tapi bisa diakses dari seluruh dunia. Nah, itu mudah-mudahan terkabul. Amin. Ini kita kalau dokter boleh menggratiskan. Bidan kok ada persalinan itu tanggal 1 sampai 10. Ya sudah, nggak bayar. Lu kenapa? Nggak apa-apa, ini amal soleh dari saya, sedekah dari saya. Luar biasa ya. Nah, angkot misalnya, ini kalau terjadi menjadi perayaan yang hebat, umat dan masyarakat merasa ini rahmatan lil alamin benar-benar. Karena saya juga sampaikan kalau ini masyarakat itu umat Islam yang mampu-mampu, HP-nya itu di atas rata-rata, pasti dia punya duit lebih banyak ya. HP-nya rata-rata kan 3 juta itu ya. Bisa beli HP 3 juta, nggak bisa beli kambing 3 juta. Ini kan masalah ya. Itu kalau semua korban tanggal 10, karena puncaknya tanggal 10 itu menurut para ulama setelah mengkaji, itu puncak dari acara 10 hari ini adalah udhiyah, jadi memotong binatang untuk kurban. Dan yang disarankan lebih bagus lagi, motong sendiri gitu ya, atau seperti Rasulullah itu menyembelih sendiri. Ya, saya sendiri belum pernah gitu ya. Pernah nyoba-nyoba tapi belum mempraktekkan ya. Nah, kalau yang di sini mungkin hadir tadi saya lihat Ustadz Deden sudah biasa itu nyembelih ya. Nah, itu. Jadi ini baik sekali ini kalau kita jadikan suatu momentum, siapa tahu nanti ada di Indonesia ini tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu, wah luar biasa itu, apa-apa gratis ya kan. Ini menjadi rahmatan lil alamin. Bagi yang muslim ya boleh, bagi yang tidak muslim boleh. Karena rahmatan lil alamin sudah dibuktikan kan Idul Fitri. Ya kan, yang Idul Fitri umat Islam yang dapat keuntungan besar toko-toko semua, nggak hanya tokonya umat Islam kan gitu ya. Jadi jangan lupa ini jamaah rahmatullah, disetting mulai sekarang. Atau mungkin ya parsial ya, yang gratis ini khusus yang mana? Gitu. Karena belum terbiasa gratis kan kita ya. Gitu. Kemudian tadi sholat-sholat diperkuat ya. Ini dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, itu hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatin. Nah, ini penting sekali jamaah diamalkan ya. Rakaataini qabla dzuhri wa rakaataini ba'daha. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi wa rakaataini qabla subhi. Nah, ini jamaah ini si Ibnu Umar ini kan masuk Islamnya masih muda, masih anak-anak ya, kemudian selalu mengikuti Rasulullah dan selalu mengamalkan apa-apa yang diamalkan Rasulullah sepersis-persisnya. Sampai ada ulama menyampaikan Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu bersama Umar bin Khattab, berarti radhiyallahu anhuma ya, karena yang membimbing Umar ibn Khattab itu pernah suatu hari safar ke Mekah itu berhenti apa? Untuk buang air besar. Ditanya, lu kenapa harus berhenti di sini? Di sini dulu Rasulullah buang air besar. Jadi saking inginnya persis dengan Rasulullah itu. Makanya disebut hafidtu minan Nabi. Ya, betul-betul menjaga apa-apa yang diperoleh dari Nabi itu. 10 rakaat ini itu kata beliau dijamin surga, dijamin satu rumah di surga. Di 10 ya rakaat ya jamaah. Berarti rakaat ini qabla dzuhri. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian rakaat ini ba'da maghrib. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 5 kali 2 10. Ya. Istri Nabi yang lain yaitu Ummu Habibah menyatakan 12, ya nggak masalah, tinggal nambah 2. Ya, ini 10 ya. Nah, ini kita kuatkan tanggal 1 sampai 10 jangan ada yang bolong karena ini amal soleh kan, lebih baik dari jihad fisabilillah kecuali pulang tanpa nama. Pulang tinggal nama, pulang tinggal nama. Ya. Kemudian puasa tadi sudah saya bahas. Ya, silakan kalau mau puasa 1 sampai 9 tidak dilarang. Tapi
Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan Nabi SAW tidak mengamalkan demikian. Nah, ini jangan lupa nanti ada Siam Arafah ya. Ada yang menyampaikan tarwiyah, tapi yang di majelis ini saya sampaikan Arafah karena landasan dari tarwiyah itu kurang kuat. Nah, ini yang Arafah. Siamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukaffir sanata allati qablahu wasanata allati ba'dahu. Siam di hari Arafah ya di tanggal 9 ya. Ahtasibu dinilai 'alallahi atas Allah ayyukaffir sanata allati qablahu diampuni dosa setahun sebelumnya wasanati 1 tahun allati ba'dahu setelahnya. Kan luar biasa ini, jangan sampai miss ya, jangan sampai nggak punya kesempatan jamaah Allah di puasa di situ. Nah, ini dalilnya ini takbir, tasbih dan tahmid. Bahkan sampai Ibnu Umar itu di pasar itu takbir itu jamaah ya. Jadi waktu itu memang nggak aneh gitu. Kalau sekarang mungkin ini ada orang apa ini di pasar kok takbir. Tapi kalau berani boleh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu. Tapi tidak boleh berjamaah ya. Nah, yang lain satu-satu menyaut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Liyasyadu manafi'alakum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa aqimul ba'isal faqir ya. Jadi jamaah ini kita diberi karunia yang luar biasa. Jadi sehingga ini kita dengan surah Al-Hajj ayat 28 ini supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Jadi bukan sedekah kepada bumi ya jamaah, pada Allah ya, bersyukurnya pada Allah, besarkan namanya Allah yang besarkan, Allahu Akbar ya. Makanya kalau menyembelih kan bismillah Allahu Akbar. Jadi bukan memberi sedekah laut misalnya, tidak usah, karena yang mempunyai laut Allah. Seperti orang kalau pergi haji kan melihat Ka'bah, jangan Ka'bahnya disembah ya, tapi pemilik dari Ka'bah ya. Di surat li'ilafi Quraisy itu kan sudah disebut li'ilafi Quraisyin li'ilafi muhatasyita'i wasayf falyabudu robba hadal bait, bukan hadal bait tapi robba hadal bait. Yang disembah itu Rob, pemilik dari Baitullah itu ya. Jangan keliru orang-orang, oh, kamu menyembah patung kotak namanya Ka'bah di Mekah. Bukan, itu hanya satu arah saja. Jadi umat Islam satu arah, hanya ke Ka'bah menghadapnya, nggak ke lain tempat. Ya ini kan ibadah mana yang kayak ibadatnya seperti itu? Tidak ada. Sama coba langganan itu TV kabel ya, Telkom ada juga itu setiap hari ada siarannya di Masjidil Haram. Ya saya di rumah MNC Play itu ada. Bukan iklan gini, tapi di situ ada. Saya pilih yang ada itu. Jika setiap kali kita sampai nyetel itu ya, nanti ada bacaan Al-Quran, melihat orang tua, melihat kalau pas waktu sholat ya ada sholat yang cara berbarisnya sangat cepat tanpa komandan ya. Luar biasa. Sudah selesai, semua rapi menghadap Ka'bah, kemudian imamnya datang, kemudian sholat berjamaah. Ini kan indah sekali. Kemudian ini tentang apa ini? Oh yang tadi itu ya, penguat dari hadis yang di atas itu. Nah ini maksudnya di sini nih, ya, di titik ini. Saya kasih pointer supaya ada warnanya. Nah ini, faksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmidi. Ya, jadi salah satu amalan yang penting di hari itu tanggal 1 sampai 10 itu adalah perbanyaklah di dalamnya tahlil, takbir dan tahmid. Ya, Allah bisa
mengamalkan itu ya. Nah, kemudian sebagus-bagusnya hari adalah Yaumu Arafah ya. Nah, di situ kalau misalnya belum berangkat haji, dulu saya diajari oleh ustaz saya, apa yang dibaca? Yang paling banyak ya, nggak usah macam-macam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang diajarkan Rasulullah. Saya berdoa yang paling banyak adalah membaca itu. Ya. Jadi selain itu boleh doa-doa karena mustajab ya, setelah duhur sampai terbenamnya matahari jangan sampai tertidur, karena banyak yang tertidur saya lihat. Karena capek memang ibadah haji itu. Kemudian ini apalagi, nah ini tadi sudah saya sampaikan, di pasar bertakbir loh, coba ini. Nah, ada nggak yang pemuda yang mungkin berani gitu? Ini pemuda ini, Roma itu pemuda, ya, takbir di pasar. Allahu Akbar, Allah. Ada yang hadisnya versinya 2 kan, Allah Akbarnya 3 kali, Allah Akbar 2 kali. Juga jamaah melihat ada orang takbir kok takbirnya 2, jangan kaget. Itu termasuk ada riwayatnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Di Indonesia biasa 3 ya. Kemudian tadi Quran sudah saya sampaikan, membaca Al-Quran, pelajari maknanya, pelajari tafsirnya, dan sebagainya. Dan sedekah. Nah ini jangan lupa, kita tiap tahun, siapa saja yang mampu, ada imam yang mewajibkan ya, berdasarkan surah Inna a'toinakal kautsar. Itu kan ada fasholli lirabbika wanhar. Jadi diwajibkan. Tapi ada imam lain menyatakan sunnah muakkadah. Ya. Tapi kalau yang tidak sampai korban, dia bisa beli sepeda motor, kan lucu. Ya enggak, jamaah Allah. Apalagi bisa beli mobil yang baru, mereknya sangat terkenal hari-hari ini. Misalnya Expander. Kok enggak korban? Gimana sih? Mari kita korban. Itu termasuk sedekah yang menjadi lebih baik daripada jihad fisabilillah pulang tinggal nama. Menuntut ilmu, taklim. Nah, nanti tahun depan lah ya, tahun depan kalau ada panjang umur, kita setting tanggal 1 sampai 10. Nah, 10-nya libur ya, tanggal 1 sampai 9 itu taklim terus di Majelis Taklim Dakwah dari Banyumanik. Kemudian apalagi? Oh, ini fadilahnya kan, ini sudah terkenal kan, sering saya baca. Man salaka turiqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya, maka dimudahkan oleh Allah lahu untuk dia bihi dengan jalan itu tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Nah, kemudian apalagi korban, ini puncaknya. Puncaknya jamaah rahmatullah ya. Jadi jamaah di sini ya, ingat-ingat ini apa yang saya sampaikan. Punya tabungan 5 juta, masa gak korban? Itu lucu ya. Apalagi saya dengar teman-teman saya, tabungannya banyak-banyak. Alhamdulillah ya. Harus korban ya. Korbannya kalau bisa ya besar sekalian sapi ya. Nah, kalau enggak bisa ya kambing itu. Tapi itu untuk satu keluarga, karena Rasulullah yang mengajari. Ini korbanku untuk ahli Muhammad ya. Untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Terus yang satu lagi, ini korbanku dan umatku yang tidak bisa berkorban. Masa kita nggak bisa berkorban, uangnya banyak ya. Uangnya banyak bagaimana? Maksudnya bisa beli HP bagus itu loh. Ya kan, orang sangat cenderung membeli HP yang bagus, tapi korban kok tidak. Nah, ya. Jadi mari kita upayakan, kita biasakan setiap tahun korban minimal 1 kali. Nah ini yang lebih utama lagi adalah haji dan umroh. Nah tentu umroh tidak bisa karena musim haji ya. Haji juga makin sulit, maka ya sudah mendaftar sudah lumayan ya. Tapi kalau belum terpanggil ya memang ini kuotanya menyempit ya. Nah demikianlah yang bisa kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita selalu bisa mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, taat padanya dan Rasulullah SAW.
Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW, sehingga kita ini selalu mendapatkan bimbingannya, ya, dan apa saja selalu doanya sama yang kita ajarkan di sini, yaitu Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Kita dibimbing supaya semua urusan itu tolak ukurnya atau bentengnya adalah agama. Nah, ya, mudah-mudahan bisa kita pahami, terutama teman-teman saya ini yang dokter, bisa nggak menggratiskan angka 1 sampai 10. Wah, itu luar biasa. Nah, 10-nya banjir darah, ya. Banjir darah di Semarang. Coba kalau saya ceritakan sedikit ini jamaah. Ada satu RW di Banyumanik, ya, masjidnya namanya Sendang Gede. RW berapa saya lupa nomornya. Pokoknya RW-nya kalau kelompoknya namanya Sendang Gede, ya. Masjidnya masjid lupa namanya saya. Pokoknya komplek RW Sendang Gede. Coba Batu Salam, ya. Al-Hikmah, Pak. Oh, Al-Hikmah. Kalau Batu Salam Telogojo, apa Telogosari, Al-Hikmah. Al-Hikmah, ya. Pak Sukamdo. Nah, Pak Sukamdo itu belum sekarang, ya. Itu saya mengisi di sana 2 pekan yang lalu, itu sudah 16 tuh tercatat sapi. Masya Allah. Loh, itu kalau saat Semarang kayak gitu semua. Wah, Semarang banjir darah nih, jamaah, ya. Masya Allah. Nah, ini patut kita tiru, ini ada jamaah-jamaah yang lain menggerakkan. Saya pernah pengalaman di Banjarnegara, itu ada seorang yang tidak mampu, jamaah. Itu menabung 25.000 tiap bulan. Masya Allah. Ketika sampai pada harga kambing, bersyukur sangat luar biasa. Alhamdulillah, sakit kurban. Lu coba orang miskin bisa korban lah, ini orang-orang kaya kok tidak korban, ini bagaimana ini? Apa kata dunia gitu kan? Baik, jamaah Allah, kalau masih ada pertanyaan, kami akan menjawab kalau bisa dijawab, ya. Kalau enggak, ya ini ada banyak ustadz di sini kan. Kita bisa bertanya pada ustadz. Ya, silakan jamaah. Ini Arok jadi masuk nggak nih? Tadi saya tanya Arok, kamu bisa menjadi moderator nggak? Mungkin belum buka ya kali, ya, karena mungkin capean, ya. Silakan kalau ada yang bertanya, warahmatullah, atau ada, ini ada. Bentar, saya cek ada pertanyaan nggak? Oh, ini cuma informasi-informasi. Banyak informasi, alhamdulillah. Tentang kerendo tadi, ya keranda, ya. Terima kasih Bu Bukut ini. Ya. Baik, jamaah rumah, kalau tidak ada pertanyaan. Ini aja Pak. Gimana? Ustaz, silakan. Informasi kita kan ada kerjaan dakwah di pedalaman, Pak Mas Ripan. Oh ya. Ya, ini sangat bagus sekali kalau misalnya kita support kurban di kalau Pak Adian itu bukan pedalaman. Jadi dai-nya itu dai peradaban gitu. Oh iya. Nah, baiknya kalau misalnya ada kurban-kurban yang berlebih gitu kan di satu titik daerah misalnya. Alangkah baiknya kita support dai-dai pedalaman ini. Oh, saya dai-dai kita ini kan banyak sekali yang di NTT, di mana, sampai Sumatera pun kita juga ada gitu, sampai Aceh, sampai Papua gitu. Nah, barangkali nanti kalau misalnya ada jamaah dari Banyumanik ini yang berkenan mensupport gitu kan, itu Masya Allah itu akan menjadi syiar yang luar biasa gitu. Berhadapan-hadapan, kalau misalnya di NTT ya berhadapan-hadapan dengan ini orang-orang Nasrani gitu. Oh iya. Jadi ini nanti menjadi syiar yang luar biasa yang bisa kita gerakan gitu kan untuk dakwah di terluar terdalam. Kayaknya Muhammadiyah juga ini melakukan itu juga sama-sama.
Iya, iya. Jadi ormas-ormas yang peduli dakwah ini, masya Allah gitu kan, bisa menjadi contoh ya, yang akan menggerakkan dakwah ya di pelosok Nusantara ini. Ya, Mungkin itu aja Pak Mas Rifan. mungkin nanti bisa mengirim nomor rekeningnya, saya share ke grup ya. Oh, nggih, siapa? Oh, ada yang ini. Nanti dari Dewan Dakwah Jawa Tengah mungkin nanti saya sampaikan. Ya, kita punya Oke. dua grup ya, Majelis Oke. Taklim Dakwah Darman ini. Yang satu sudah penuh, yang satunya lagi masih 57. Kalau jamaah mau masuk ke grup, itu bisa menghubungi saya nih. Nomornya saya tulis di chat ya. Oke. 08. Mungkin itu Pak. Oh ya, Pak terima kasih Dokter. sharingnya, mudah-mudahan manfaat. Oke, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Nah, ini jamaah saya tulis di chat nomor saya kalau ingin masuk di grup yang ada, sehingga nanti selalu terjaga informasi-informasi. Ada pengajian-pengajian di majelis taklim kita ini. Ya, yang grup satunya lagi masih sangat luang karena baru kira-kira 60-an ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan karena ini sifatnya informatif, tidak ada hal-hal yang sifat kontradiktif atau khilafiyah, kita akhiri dulu. Mohon maaf memang tidak ada ini. Karena kemarin kami takziah ke Madiun ya sampai malam. Ya, matur nuwun Sami-sami Pak. Jadi kemarin hampir saja sampai Malang itu karena sudah di Madiun. Kita benar Malang. Ya, kita pulang. Ya. Baik, sama mari kita lanjut ke sesi berikutnya. Mudah-mudahan setelah mendengarkan ini siap-siap tanggal 1 sampai 10 ya. Kita harapkan sama ini beramal soleh apa saja, termasuk membanyakkan doa ya, amal soleh ya. Itu lebih baik dari jihad fisabilillah, kecuali pulang tinggal nama. Nah, itu jadi mari kita salat pada Rasulullah SAW. Berbanyak salawat juga termasuk amal soleh ya. Jadi nanti tanggal 1 sampai 10 banyak salawat, banyak zikir, banyak doa, banyak sedekah, banyak membaca Al-Quran, banyak sholat sunnah, banyak puasa sunnah. Mengunjungi, ini belum saya tulis, mengunjungi saudara ya, silaturahim. Silaturahim itu asalnya ya, mengunjungi atau menyambung kasih sayang dengan yang mempunyai hubungan kekeluargaan darah ya, misalnya ayah ibu itu termasuk. Kita kalau datang misalnya kita bekerja di luar kota jauh, kita datang itu silaturahim. Kemudian kepada kakak adik, kemudian kepada kakak adik yang satu ayah satu ibu, kemudian pada paman bibi. Kalau Indonesia kan paman bibi, kalau bahasa Jawa ada pakde, ada budi termasuk ya. Kemudian kepada saudara sepupu itu masih akrab ya, masih ada keluarga berdasarkan keluarga pertalian darah dan seterusnya. Itu silaturahim penting kita laksanakan. Ada yang tanya kemarin di masjid kami dengan WA sama WA video, ya WA ucapan mungkin kurang bagus, tapi WA video udah lumayan kan, bisa temu wajah dengan wajah. Tapi yang lebih sesuai dengan kaidah Rasulullah itu, sunnah Rasulullah itu berkunjung. Salah satu fadilah berkunjung itu adalah bersalaman itu mendapatkan pengampunan dosa. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Sering saya sampaikan. Orang kalau bertemu muslim dengan muslim ya bersalaman. Karena mendapat apa fadilahnya? Diberi pengampunan dosa oleh Allah sebelum berpisah. Nah, dulu kan tidak boleh karena COVID, tapi sekarang sudah boleh ya. Jadi jangan lupa bersalam-salaman. Ya. Kalau salaman dengan saudara kan akrab sekali, dengan erat sekali. Tapi salaman yang bukan muhrim, bukan mahram ya. Muhrim sudah ditalak ya. Yang benar mahram. Bukan mahram ya cukup seperti orang Sunda aja. Begini aja, ya, itu sudah cukup ya. Baik, jamaah Allah, mari kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dzambi. Waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sampai pada doa yang pertama tentu kita tujukan pada orang-orang sudah mendahului kita yang mukminin mukminat. Pasti dengan ini, karena ini petunjuk dari Allah di Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10 sampai ya, jangan khawatir. Siapa saja dikubur di antara kita, keluarga kita, sampai Nabi Adam alaihissalam itu akan mendapatkan manfaat dari doa kita ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Itu kalau Jumat pasti begitu. Kalau kita doanya ini ya, ini nanti anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, keturunan kita terus yang laki-laki Jumatan jika mendoakan kita. Maka jangan biarkan ada anak-anak kita tidak belajar agama, akhirnya ke bawah lagi, ke cucunya makin jauh dari agama. Jangan sampai. Walaupun sukses ya, walaupun sukses di dunia, ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang pengusaha besar, tapi kalau tidak beragama dengan baik, lupa berdoa, apalagi silaturahim. Ada kan, itu ada seorang dokter mendidik anaknya 4 orang, semuanya menjadi sukses, bekerja di luar negeri. Ibunya sakit keras, tidak datang. Ibunya meninggal, tidak datang. Sedihnya bukan main. Ya, Masya Allah, itu kemudian share pada orang-orang, jangan seperti saya. Ya. Nah ini kita dididik supaya orang-orang yang menjadi keturunan kita ini tetap mendirikan sholat. Orang yang sholat pasti belajar agama. Nah, karena itu menjadi orang-orang yang menjaga agama ini dilaksanakan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah sholat karena tiang agama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku ya wa min dzurriyyati ya, keturunanku, anak cucuku ya, itu muqimas sholati. Jadikanlah aku dan anakku muqimas sholati. Jadi bukan melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Muqimas sholati. Cuma terjemahnya mungkin begitu ya.
Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Allah yang mengabulkan doa-doa ya. Maka terimalah doa kami, ijabahlah doa kami ini. Ini doa yang penting lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makin tua, makin intens ibadahnya. Bukan makin cepat ya. Sujudnya lama. Rukuknya betul-betul sejajar dengan tanah itu. Jangan sedikit saja kurang bengkok, kurang nekuk itu ya. Sampai ada ulama yang menggambarkan kalau kamu rukuk itu benar, ada air ditaruh di situ itu rata dengan tanah ya. Nah, jangan cuma sekedarnya aja ya. Mari yang rukuknya belum beres dibetulkan rukuknya. Karena makin tua harusnya, kecuali sakit punggung, kecuali sakit punggung, nggak bisa rukuk dengan baik. Kalau sehat ya rukuknya dibetulkan dan lama. Subhanarabbiyal azim. Ada yang Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dan seterusnya. Jadi banyak versi, tidak masalah. Yang penting semua sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi dengan doa ini kita memohon pada Allah dibaikkan, ditingkatkan zikirnya, ditingkatkan syukurnya, ditingkatkan ibadahnya. Karena ditolong Allah, ini ya ditolong Allah supaya begitu. Karena nggak ditolong Allah kita nggak bisa. Sel kita aja kita nggak punya kekuatan mengendalikan. Tahu-tahu ada pertumbuhan sesuatu yang aneh dalam tubuh kita, maka kita berdoa nanti Allah maafin ibu badani itu seperti itu. Kita nggak mampu mengelola tubuh kita loh sebenarnya ya. Hanya Allah yang mampu. Nah, kita mohon ditolong supaya tetap sehat. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semua profesi doa ini ya. Pertama dadanya dilonggarkan. Rabbi syrahli sadri. Untuk apa? Untuk Islam. Wa yassirli amri, dimudahkan urusannya. Wahlul 'uqdatam min lisani, dibetulkan ucapan-ucapannya. Walaupun ya maaf kan ada yang celap dikit nggak apa-apa, tapi clear jelas. Supaya apa? Yafqahu qawli, mereka paham apa yang aku ucapkan. Doa Nabi Musa tapi boleh dibaca untuk kita semua ketika kita mengabdi di masyarakat atau melaksanakan tugas-tugas ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa Rasulullah tidak pernah ditinggalkan ya menurut para ulama itu setelah sholat maktubah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian doa COVID karena masih ada info-info, harus hati-hati karena ada strain baru lagi atau varian baru lagi dari COVID. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam wa sayyi'il asqam. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini doanya. Allahumma afini fi badani, sehat terus ya. Karena kita enggak bisa mengelola tubuh kita, selnya juga kita enggak berperan ya. Cuma Allah yang mengatur, menjaga supaya tetap sehat. Maka kita berdoa pada Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. 3 kali. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Yang bawah ini
Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Kufur itu bisa terjadi kapan saja. Kita hati-hati supaya tetap tidak kufur. Fakir juga, kemarin di Jakarta ada yang kebakaran tuh lenyap gitu saja ya dalam waktu sekejap. Jadi ini Allah semua yang mengatur, kita berlindung supaya kita tidak dijadikan ya. Ya kemudian siksa kubur. Ya, kita sudah diingatkan tapi belum melaksanakan. Baca surah Al-Mulk setiap malam ya. Nanti kita baca lagi, kita hafalkan sampai hafal kemudian kita baca. Nah, ini ada yang sakit kemarin mau dibawa ke Semarang nih. Saudara saya itu tidak mau karena merasa sudah sepuh. Udahlah di Jepara saja, saya dirawat di Jepara. Akhirnya nggak jadi dikirim Semarang. Kemudian sahabat saya yang istrinya meninggal. Jadi yang sakit lama Mas Bambang Sukowati, tapi yang meninggal dunia malah Mbak Deli Nirmala itu ya. Allah yang menentukan. Berarti Bapak kos saya itu menunggu terus istrinya yang sambung ya. Itu sakit di rumah sakit, ada stroke-nya. Beliau menunggu terus tiap hari. Satu hari pingsan, bawa ke UGD malah meninggal dunia. Udah nggak sakit ya. Jadi ajal Allah yang mengatur, kita nggak tahu. Mari kita doakan juga Mbak Ruliana Sudaika ini juga pernah ngaji di sini, masuk rumah sakit, dan semua minat yang sakit, oh sudah pulang ya. Mudah-mudahan masih makin sehat ya. Ini info dari Mas Rifan sudah pulang, tapi mudah-mudahan tambah sehat saja. Dan kita semua yang di sini mudah-mudahan yang sakit-sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Amin. Allahumma rabbana atibil ba'sa isfina ya Rabb. Isfina. Semua ya Allah. Anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabbana atibil ba'sa isfihim. Amin. Mereka ya Allah yang sakit-sakit itu, atas pertolonganmu mereka engkau sembuhkan. Anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Allahumma la tad'alana fi maqamina hadza fi hadzal majlis dabban illa ghafartah wa hamdan illa farajtah wa hajatan illa qadaitaha wa maridun illa syafaitah wa dainan illa qadaitah. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Nah ini jamaah rahmatullah, ini sahabat saya tadi yang saya maksud, yang tampaknya sehat tapi malah meninggal dunia. Suaminya yang sakit-sakit masih ada di rumah sakit, sudah kita doakan mudah-mudahan apa yang kita doakan ini beroleh ijabah dari Allah SWT, dan semua yang meninggal mukminat. Allahumma firlahum warhamhu wa'afihim wa'afuanhu wa'azulahu mu'asih wa'adkhalahu Allahumma aksilhum bilma'i wa'thalji wal barhu. Amin. Minal khotoya kama innaka thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ja'alni jannata mathwahum bi rahmatika ya Amin. Saya mohon izin untuk membaca doa khusus untuk almarhumah. Mohon yang tidak berdoa di-mute ya karena bocor. Allahumma fir li akhwatina Deli Nirmala. Allahumma filaha warhamha wa'afiha wa'afuanha wa'akrimulaha wa'asikmadkhalaha. Allahumma aksilha bima'i wattalji wal barad manaqiha minal khotoya kama innaka thawbul abyadu minad danas. Allahumma aksilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha wa ja'alil jannata mathwaha wa aidha min adzabil qabri wa min adzabin nar. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doa untuk umat Islam di seluruh dunia yang banyak didolimi di beberapa negara, kita doakan, termasuk di negeri kita kalau ada yang
bermasalah kita doakan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Filistin wa fi India wa fi kulli makan. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang biasa dibaca Rasulullah ketika majelisnya berakhir, majelis taklimnya berakhir. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tharna 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'atana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada 50 jamaah yang bergabung. Kalau ada doa yang ingin disampaikan kepada Allah sesuai hajatnya masing-masing dengan baca umum kitab, insya Allah diijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Mas Idin yang menjadi host dari Jakarta ya. Terima kasih pada Pak Sunartejo yang selalu menulis kajian-kajian untuk diupload di website. Terima kasih pada Bu Sri Mutiah yang menjaga infak kita. Jamaah yang ingin mengirimkan sedekahnya bisa disampaikan ke sini ya, ke nomor rekening Ibu Sri Mutiah 1360156378819. Alhamdulillah waktu Ramadan juga berkah ya, tidak ada kekurangan ya. Alhamdulillah ini. Terima kasih atas bantuan jamaah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum wa fi ahlikum wa fi amwalikum. Mudah-mudahan makin bertambah-tambah rezekinya. Amin. Dan infaknya. Baik jamaah Allah, kita akhiri. Mari kita saling menyapa di antara kita. Mudah-mudahan walaupun hanya dengan Zoom sudah memenuhi kriteria saling menyapa, saling bersilaturahmi. Alhamdulillah, sakat kinangi. Arudin, Ustaz Deden, Bu Sri Multiningsih di Depok ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Arudin. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu ya. Amin. Sehat Mas Rifan. Kapan nggak bisa ketemu nggih? Aduh pengen. Nanti insya Allah kalau sudah aman-aman betul Bu, diadakan. Undang kumpul teng Semarang ya Bu ya. Sekali waktu ketemu gitu ya. Mudah-mudahan segera. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Mas Rifan. Alhamdulillah, kapan tidak sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Sudah punya keponakan. Izin. Jazakallah khairan katsira. Waalaikumsalam. Kak Winarni, ada Pak Ridhanuddin, ada Om Wahyu, ada Bu Titin Hirawati, ada Mbak Min, ada Leha, ada Mas
Ambrosi, Ambrosi juga, Pak Siti Devantoro ini masih di Jakarta. Matur nuwun sami-sami. Semarang, Jakarta. Mudah-mudahan bisnisnya sukses ya Pak. Mbak Emi, nah ini alhamdulillah dan berkah mbak-mbaknya. Alhamdulillah. Ya, ada Pak Heru dari Malang, ada Mbak Siti Matur nuwun, ada Mas Sudaryo dari Pemalang. Ya, Assalamualaikum. Mudah-mudahan berkah prakteknya ya. Amin, amin. Ada Pak Sugianto selamat, ada Mas Ahmad Faizi ini juga sama, mudah-mudahan berkah prakteknya. Ada Ananda Isnavara dari Cibubur, ada Bututikun, ada siapa lagi ini, Mbak Gaya dari Semarang, ada Pak Imron Rosadi, ada Pak Muhammad Arifin, ada Bu Muslimah, ada Pak Sumarmo dari Semarang, ada Bu Eli Solihah, Mas Suluri, alhamdulillah dari Cepu. Alhamdulillah, saya tuh sering dikirimi bulan balik dari Mas Wino, juniornya Mas Suluri. Ya, alhamdulillah. Sudah ya. Mas sudah. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun Bu Ismi. Oke, sampai kami Bu Titi. Mari kita akhiri dengan sami-sami Bu Erdini. Alhamdulillah. Sehat selalu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengenjang ye. Monggo. Bekerja kalau masih bekerja, kalau libur selamat libur ini ada. Kalau 5 hari kerja ada libur ya. Yang rapat selamat berapat ya. Selamat berapat.